Saya berdiri membeku di pintu masuk restoran Mahoni Tembaga. Cahaya lembut chandelier membuat blue sutra saya berkilau lembut. Hostess, wanita ramping dengan postur sempurna, langsung mengenali saya. Nononia, kami senang sekali Ondo datang malam ini. Senyumnya terasa tulus, membuat dodo saya sesak dengan rasa syukur tak terduga. Selamat atas promosi Ondo. Terima kasih, jawab saya. Suara saya terdengar lebih mantap daripada perasaan di hati. Saya merapikan blus yang saya beli impulsif untuk malam ini, lalu mengikuti dia menyusuri restoran. Restoran Mahoni Tembaga bukan sekadar tempat makan paling bergengsi di Bandung. Ini benteng kayu mahoni dan kristal yang sudah bertahun-tahun saya lewati, mengintip dari luar jendela podo pesta-pesta yang tak pernah mampu saya bayar. Sampai hari ini. Meja Ando untuk 5 orang. Hostess menunjuk meja bundar berlapis taplak linen krem yang diletakkan tepat di bawah chandelier tembaga kecil. Campak ninyo sudah didinginkan sesuai permintaan. Ember perak berdiri tegak di samping meja, memeluk botol yang sudah saya teliti berbulan-bulan. Rep 4,5 juta untuk satu malam kemungkinan, malam di mono keluarga akhirnya melihat saya. Sempurna, bisik saya sambil duduk dan memeriksa jam tangan. Masih 10 menit lebih awal. Banyak waktu bagi mereka untuk tiba. Saya mengatur piring dan garpu, meluruskan serbet di sono-sini. Ponsel bergetar penuh ucapan selamat dari rekan kerja. Pesan bos saya membuat saya tersenyum lebar. Manajer strategi senior termuda dalam sejarah perusahaan. Mereka seharusnya membuka campakne itu begitu tiba. Pelayan mendekat dengan gerakan halus dan elegan. Apakah Anda ingin menunggu tamu sebelum membuka campakne? Yo, tolong. Mereka pasti sebentar lagi sampai, jawab saya sambil melirik jam lagi. Macet dari Lembang kan sering tidak terduga. Dia mengangguk dan meletakkan keranjang roti di meja. Saya akan kembali sebentar lagi. Menit demi menit berlalu. Saya mengatur ulang peralatan makan. Roti semakin dingin tak tersentuh. Campakne mulai berembun di ember. Mau tambah air lagi? Pelayan kembali. Matanya lembut, membuat tenggorokan saya terasa sesak. Terima kasih, jawab saya sambil memaksakan senyum. Ibu saya mungkin terlambat karena urusan dengan bibi. Mereka memang selalu telat. 15 menit menjadi 30. 30 menjadi 1 jam. Pelayan sudah tidak bertanya lagi apakah saya siap pesan. Dia hanya diam-diam mengisi ulang gelas air setiap kali tinggal setengah. Kehalusannya sekaligus penghiburan dan penghinaan. Saya mengeluarkan ponsel, memeriksa chat. Tidak odo dari ibu. Tidak odo dari Rian. Tidak odo dari Bibi Lino atau Om Budi. Padahal saya sudah kirim pengingat pagi tadi dan telepon ibu kemarin untuk konfirmasi. Kami akan usahakan datang, katanya waktu itu, suaranya jauh seolah saya mengganggu hal yang lebih penting. Rian juga punya kabar. Jari saya melayang di atas keyboard. Harus telepon. Atau chat lagi. Restoran ramai dengan tawa dan obrolan. Bunyi gelas berdenting. Suara garpu menyentuh piring keramik halus. Setiap suara mengingatkan saya podo opo yang seharusnya malam ini jadi. Akhirnya ponsel bergetar. Bukan panggilan atau chat, tapi notifikasi Instagram. Saya buka dan napas saya terhenti seketika. Foto muncul, ibu memeluk Rian, Om Budi mengangkat botol bir, Bibi Lino tertawa terbahak-bahak. Mereka di kafe Danau Lembang, tempat nongkrong biasa mereka. Rian berdiri bangga di samping motor adventure barunya, yang mengkilap dengan cerome berlebihan. Captionnya, rayakan mainan baru Rian, Rp 175 juta habis dengan baik. Tim stamp, 30 menit lalu, tepat saat reservasi saya. Saya zoom wajah mereka,
mencari sedikit penyesalan, sedikit tanda bahwa mereka ingat dan tetap memilih pergi. Tidak odo. Hanya kegembiraan tanpa campur rasa bersalah. Saat saya menatap foto itu, chat dari ibu akhirnya masuk, kamu bukan prioritas utama sekarang. Semoga anggurnya enak yo. Sesuatu retak di dalam dodo saya. Keras, tapi dengan kesunyian akhir seperti es yang pecah di danau musim dingin. Satu air mata lolos, mengalir di pipi sebelum saya sempat menangkap. Pelayan melihat. Tanpa kata, dia membawa tagihan, rp 32 juta untuk perayaan yang tak pernah terjadi. Saya serahkan kartu kredit tanpa melihat angka lagi. Opo lagi satu utang di buku catatan yang sudah penuh? Pagi tadi rekan kerja berkerumun di pintu kantor saya, bertepuk tangan saat bos mengumumkan promosi. Nia Pratiwi memecahkan semua rekor kami. Saya langsung telepon ibu, hati berdegup penuh harap kekanak-kanakan yang seharusnya sudah hilang di usia 34 tahun. Bagus sekali, nak, katanya. Kami usahakan datang ke makan malam. Rian juga odo kabar. Pelayan kembali dengan kartu saya. Odo yang bisa saya bantu lagi, Nononia. Saya berdiri, mengumpulkan tas dan harga diri sekaligus. Tidak, terima kasih. Ando sangat baik. Dia ragu-ragu, lalu berkata pelan, selamat atas promosi. Mereka melewatkan sesuatu yang istimewa malam ini. Saya mengangguk, tak sanggup bicara karena benjolan di tenggorokan. Saat berjalan keluar restoran, melewati meja-meja keluarga, yang tertawa dan pasangan yang saling mendekat, saya merasa sekaligus tak terlihat dan terpapar. Seorang wanita yang meninggalkan meja untuk 5 orang sendirian. Botol campakne yang tak tersentuh menandai langkah saya. Pintu apartemen saya di Kemang tertutup klik 40 menit kemudian. Saya berdiri diam di lorong redup, masih memakai blus sutra dan sepatu hak dari makan malam yang tak odo yang datang. Kesunyian membungkus saya seperti selimut berat yang sudah terlalu familiar. Saya melepas sepatu hak. Satu meluncur di lantai kayu. Satu lagi mendarat di karpet tipis yang saya beli di pasar Loak 3 tahun lalu. Apartemen saya fungsional tapi sederhana, kontras tajam dengan restoran mewah tadi dan bahkan lebih tajam dengan rumah nyaman ibu di Lembang yang sofa empuk dan dapurnya sudah direnovasi. Dapur yang saya bayar. Lemari gelas anggur saya hanya punya 4 gelas. Saya ambil satu, buka botol merlot yang sudah saya simpan, dan tuang sampai hampir penuh. Ironi tak luput dari saya, minum sendirian setelah beli campakne mahal. Tak odo yang tetap untuk minum. Laptop saya menunggu di meja kopi tempat saya tinggalkan pagi tadi. Waktu itu saya penuh harap, membayangkan wajah keluarga saat mendengar promosi saya. Manajer strategi senior termuda. Saya buka laptop, teguk anggur panjang, lalu buka folder keuangan pribadi. Di dalamnya ada spreadsheet yang saya jaga selama 5 tahun, dukungan keluarga 2019-2024. File terbuka. Kolom dan baris memenuhi layar dengan kejelasan brutal. Angka tak bohong. Angka tak lupa janji atau bilang macet saat sebenarnya merayakan mainan orang lain. Cicilan rumah ibu Rp 25 juta per bulan kali 54 bulan sama dengan Rp 1,35 miliar. Pembayaran motor Rian Rp 28 juta. Tagihan medis Bibi Lino Rp 240 juta. Pajak Om Budi Rp 80 juta. Ditambah tagihan listrik, servis mobil, asuransi. Total Rp 1,8 miliar. Cukup untuk rumah sendiri. Cukup untuk jalan-jalan keliling dunia 2 kali. Cukup untuk mulai usaha konsultan kecil yang selalu saya impikan saat makan siang. Anggur terasa panas di tenggorokan. Saya letakkan gelas dan buka aplikasi ban. Besok pagi, transfer otomatis Rp 25 juta lagi akan keluar untuk cicilan rumah ibu.
Pembayaran yang sudah tak diakui ibu selama lebih dari setahun. Jari saya melayang di atas tombol batal. Anggur memberanikan saya. Saya tekan. Pesan konfirmasi muncul. Untuk pertama kali dalam 5 tahun, cicilan rumah ibu besok bukan tanggung jawab saya lagi. Saya buat dokumen baru, ketik yang saya hutang podo diri sendiri di atas. Kursor berkedip menunggu. Saya mulai mengetik, panggilan ulang tahun K-34 tidak odo. Kunjungan saat saya operasi usus buntu, tidak odo. Bantu pindah ke apartemen ini, tidak odo. Berapa kali ditanya kabar saya nol. Berapa kali minta uang, 437 kali. Ponsel bergetar. Nomor ibu muncul. Tagihan listrik bulan ini lebih tinggi. Bisa tambah rep 3 juta. Bukan bagaimana makan malamnya. Bukan maaf kami tidak datang. Hanya permintaan lagi. Saya scroll riwayat chat. Setiap pesan dari ibu berisi permintaan uang untuk belanja, bensin Rian, keluhan pajak. Setiap chat Rian mulai dengan "Hai Kak" dan berakhir dengan angka. Moto saya mendarat podo email tahun 2021. Subjek, perubahan sertifikat rumah. Ibu membujuk saya cabut nomor saya dari sertifikat rumah sambil tetap bayar cicilan. Lebih mudah begini, Nak. Kamu kan tetap bantu bayar. Saya buka foto mobil Honda saya yang sudah 192.000 kum. Lampu cat engine menyala. Lalu ganti ke Instagram tempat motor Rian mengkilap di bawah matahari senja. Lengan ibu memeluk bahu Rian dengan bangga. Kemarahan tumbuh di dada saya, bukan api yang membara, tapi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, lebih abadi tekad yang mengkristal dengan setiap foto, setiap cat, setiap ulang tahun yang tak diingat. Saya cek saldo ban, rep 18 juta. Setelah tagihan makan malam tadi, peringatan saldo rendah sudah jadi teman tetap bertahun-tahun. Jam menunjukkan pukul 4.17 pagi saat saya akhirnya berdiri, lutut kaku karena duduk berjam-jam. Saya ambil kunci mobil dan kunci rumah ibu dari gantungan. Perjalanan ke rumah ibu hanya 25 menit di keheningan sebelum fajar. Rumah itu gelap dan sunyi. Rumah yang saya bayar tanpa pernah tinggal di dalamnya. Rumah tempat semua orang kecuali saya merasa punya tempat. Saya tulis catatan di belakang struk lomo, tulisan tangan saya stabil mengejutkan. Mainannya dia. Rumahnya kalian. Giliran kalian sekarang. Saya tempel di pintu depan, letakkan kunci cadangan di bawah keset tempat kami selalu simpan, lalu berbalik tanpa menoleh lagi. Di mobil keesokan paginya, saya lihat matahari terbit menyapu rumah dengan cahaya emas lembut. Beban terangkat dari bahu saya, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk meluruskan punggung saat saya melaju pergi, meninggalkan lebih dari sekadar kunci. 5 hari kemudian, layar ponsel saya menyala untuk K-67 kalinya dalam 24 jam. Saya tahu hitungannya persis karena voicemail, mengumumkan dengan suara robot, yang entah bagaimana terdengar menghakimi. 67 panggilan tak terjawab sejak saya tinggalkan catatan dan kunci itu. Saya tuang kopi lagi dan letakkan ponsel di meja dapur, layar menghadap bawah. Kesunyian apartemen membungkus saya seperti selimut, yang selama ini tak pernah saya izinkan. Tak ada cat mendesak. Tak ada kebakaran keuangan yang harus dipadamkan. Hanya detik jam dapur, yang stabil dan uap mengepul dari cangkir. Ponsel bergetar lagi. Tangan saya melayang di atasnya, lalu mundur. Kebiasaan lama. Sebaliknya, saya tekan speaker voicemail dan biarkan pesan-pesan diputar sambil berdiri di jendela, menatap perbukitan Bandung yang berubah kemasan di pagi hari. Nia, ini ibu. Suara ibu mulai lembut, hampir terluka. Kenapa tidak bilang? Kami mengandalkanmu untuk cicilan rumah. Telepon ibu segera. Tak ada sepatah kata tentang makan malam kosong saya.
Tak ada pertanyaan kenapa saya berhenti bayar. Pesan berikutnya, Kak, ini Rian. Cuma satu makan malam kok. Kamu berlebihan. Telepon ibu. Dia panik soal cicilan. Saya teguk kopi pelan. Sesuatu yang asing tumbuh di dada, bukan rasa bersalah, bukan cemas, kemarahan. Bersih dan menjernihkan seperti hembusan udara dingin pertama musim hujan. Ini Bibi Lino. Ibu cerita apa yang kamu lakukan. Kamu bukan satu-satunya yang kerja keras. Kamu tahu, sebagian dari kami punya masalah sungguhan. Obatku. Delete. Cahaya matahari menyentuh kertas timbangan kristal yang rekan kerja beri untuk promosi. 5 hari lalu, seumur hidup lalu. Saya putar di tangan, melihat pola pelangi menari di dinding dapur. Notifikasi email masuk. Dari Bibi Lino lagi. Subjek, Bibi Lino akan kehilangan obatnya. Isinya satu baris, ini yang kamu mau. Saat saya tutup email, notifikasi Facebook muncul. Rian tak saya di postingan. Saat keluarga meninggalkanmu di saat butuh, berdoa sojo mereka ingat arti keluarga sebenarnya. Komentar penuh simpati dari kerabat jauh dan teman kampung yang kasihan podo atik saya dan ibu yang patah hati. Tak satu pun tahu 1,8 miliar yang saya beri. Tak satu pun tahu meja kosong di restoran Mahoni Tembaga. Ponsel menyolo dengan pesan pribadi dari nomor yang jarang muncul. Om Budi odo waktu sebentar. Saya ragu, lalu balas, saya odo meeting 1 jam lagi. Bisa telepon sesudah. Jawaban cepat, mereka sudah manfaatkan kamu bertahun-tahun, Nio. Om lihat sendiri. Tangan saya membeku di layar. Dalam 5 tahun dukungan keuangan, tak satu pun keluarga mengakui apa yang terjadi. Pesan Om Budi terasa seperti percakapan jujur pertama. Pesan berikutnya datang sebelum saya balas, Rian pamer di kafe bulan lalu. Bilang kamu pasti bayar opo sojo kalau dia sebut kekecewaan ibu. Kopi terasa pahit. Saya letakkan cangkir terlalu keras, cairan tumpah. Bibi Lino sedang atur intervensi keluarga untuk kamu, Om lanjut. Kamis malam di rumahnya. Bibi Lino dan suaminya akan datang. Mereka rencanaan buat kamu sadar. Saya berdiri diam, biarkan informasi meresap. Intervensi, seolah kemandirian finansial saya penyakit yang harus disembuhkan. Terima kasih peringatannya, ketik saya. Seharusnya odo yang bilang bertahun-tahun lalu, balas Om. Maaf Om tidak melakukannya. Sisa pagi saya habiskan untuk persiapan terencana. Telepon bank konfirmasi tak odo yang bisa akses rekening saya. Email penasihat keuangan review semua transfer otomatis dan batalkan yang menguntungkan keluarga. Ganti kunci apartemen setelah temukan kunci cadangan Bibi Lino di laci meja. Lalu saya ke kantor untuk meeting klien. Tepat pukul 15.17 setelah meeting selesai, telepon kantor berdering. Suara asisten saya ragu-ragu. Nio, ibu dan adikmu di lobi bawa motor adventuringnya. Saya berdiri di jendela kantor, lihat ke bawah jalan. Motor Rian yang penuh cerome parkir ilegal di jalur darurat. Bu Moyo berdiri di sampingnya, rambut rapi, kacamata di kepala. Rian bersandar di motor, santai dan percaya diri, seolah membawa hadiah bukan penyergapan. Mereka bilang ini perdamaian, lanjut asisten. Harus saya suruh naik. Melalui kaca, saya lihat Bu Moyo cep pantulan di dinding kaca gedung. Rian scroll ponsel, bosan. Perdamaian yang kebetulan membuat saya tak bisa bereaksi jujur tanpa buat keributan di tempat kerja. Nia, mereka tanya kamu turun atau tidak. Beberapa rekan kerja berhenti di jendela lobi, lihat spektakel itu. Motor mengkilap di bawah matahari sore, monumen rep 175 juta prioritas keluarga saya. Nono Nio, harus saya bilang opo.
Saya berbalik dari jendela dan duduk di meja. Buka laporan kuartal yang sedang saya kerjakan sebelum diganggu. Angka berbaris rapi, logis, tak seperti keluarga. Bilang saya sedang meeting, jawab saya dengan suara mantap. Dan kalau mereka kembali, saya masih meeting. Saya kerja sampai matahari terbenam, cahaya layar komputer menggantikan sinar sore yang pudar. Saat saya parking pulang, motor dan pembawanya sudah lama hilang. Gantinya, ponsel saya tunjukkan 23 pesan baru, masing-masing semakin putus asa. Saya hapus semua tanpa dengar. Berjalan ke mobil di parkir kosong 20 menit kemudian, langkah saya bergema di beton. Setiap langkah terasa berbeda, lebih ringan, lebih sengaja. Untuk pertama kali bertahun-tahun, saya berjalan menjauh dari krisis keluarga, bukan mendekat. Pegunungan Bandung berdiri siluet di langit gelap saat saya pulang, kehadiran mereka kokoh dan tak berubah. Besok Ban akan telepon Bu Moyo soal cicilan. Besok dia sadar saya tak akan datang memperbaiki seperti biasa. Besok saya terus bernapas oksigen asing bernama kebebasan. Surat tagihan rumah Bu Moyo tergeletak tak dibuka di meja dapur Nia selama 3 hari. Dulu dia tak pernah biarkan tagihan mengendap lama. Ponselnya yang dibungkam dan diletakkan menghadap bawah bergetar lagi. Layar menyolot dengan nomor Bu Moyo untuk keempat kalinya dalam 1 jam. Nia teguk kopi dan lihat burung kardinal mendarat di pagar balkon. Matahari pagi menyentuh bulu merahnya, membuatnya hampir bercahaya di langit biru pucat. Dulu dia tak pernah perhatikan burung dari apartemen ini. Panggilan otomatis Ban datang tepat pukul 9. Ibu Pratiwi, ini sistem pengingat pembayaran Ban Komunitas Bandung. Cicilan rumah rekening perakhiran 4.721 sudah 5 hari telat. Silakan hubungi kantor kami untuk hindari denda tambahan. Nia hapus pesan tanpa rasa bersalah sedikitpun. Cicilan itu bukan atas namanya, meski dia setia bayar 54 bulan berturut-turut. Sertifikat rumah memang ide Bu Moyo, lebih mudah begini, Nak. Kamu kan tetap bantu bayar. Ponsel bergetar lagi, kali ini chat. Nia, Ban telepon soal cicilan. Katanya telat. Nia letakkan cangkir pelan. Chat berikutnya masuk sebelum dia balas, Nia, bisa kamu urus. Rian lagi stres sekali sekarang. Burung kardinal terbang pergi, ketakutan oleh sesuatu yang Nia tak lihat. Dia buka laptop alih-alih balas, buka spreadsheet anggaran. Kolom dukungan keluarga sudah dihapus, diganti dana rumah masa depan. Angkanya sama, tapi tujuannya berubah. Ketukan di pintu membuatnya tersentak. Nia, Om tahu kamu di dalam. Suara Rian tipis karena putus asa menembus pintu. Ibu bilang kamu tak angkat teleponnya. Nia berdiri di depan pintu, tangan melayang di kenop, tapi tak memutar. Kemarin aku dibak, lanjut Rian. Bos bilang terlalu sering absen, tapi kamu tahu kan gimana. Dan sekarang cicilan motor. Aku tak bisa bantu lagi, Rian. Suara Nia lebih mantap daripada perasaannya. Opo? Buka pintunya. Kita harus bicara. Tidak, kita tidak harus. Nia bersandar di dinding, tutup mata. Kamu bolos makan malam promosiku demi beli mainan yang tak mampu kamu bayar. Sekarang kamu minta aku selamatkan dari akibatnya. Kesunyian meregang di antara mereka, hanya terdengar napas Rian. Itu tidak adil, gumamnya akhirnya. Makan malam itu cuma 1 malam. Ini serius. Itu serius buatku, kata Nia tajam. Tapi itu tak penting buat kalian, yo. Aku sudah tangani semua untuk orang lain begitu lama, kalian lupa aku juga manusia. Ayolah, Nia. Kamu lebay sekali. Nodo Rian berubah jadi rayuan yang biasanya berhasil. Paling tidak cosik pinjaman kecil.
Cuma sampai aku dapat kerja lagi. Beban familiar kembali di bahu Nia, masalah adik jadi tanggungannya. Sesaat dia hampir menyerah. Lalu pandangannya jatuh pada sertifikat promosi yang rekan kerja tanda tangani. Manajer strategi senior termuda. Prestasi yang dia rayakan sendirian. Tidak. Opo? Aku bilang tidak, Rian. Tidak lagi. Tinju Rian menghantam pintu keras sampai Nia tersentak. Kamu egois. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, semua yang kamu lakukan untukku. Nia tertawa. Suara itu rapuh dan asing. Opo yang pernah kalian lakukan selain ambil? Keluarga saling bantu. Itu aturannya, teriak Rian. Benarkah? Dari sudut pandangku, kelihatannya aku yang bantu dan kalian yang ambil. Itu bukan keluarga. Itu eksploitasi. Langkah berat menggema di koridor saat Rian pergi dengan marah. Nia meluncur ke lantai, jantung berdegup kencang. Ponsel berdering lagi. Bu Moyo. Kali ini dia angkat. Di mono cicilan rumahku? Tanya Bu Moyo tanpa salam. Di mono kamu saat aku duduk sendirian di restoran Mahoni Tembaga? Suara Bu Moyo jadi manis seperti sirup. Sayang, kita sudah bahas ini. Rian butuh dukungan kita untuk pembelian baru. Kamu tahu dia kalau merasa tersisih. Dan bagaimana perasaan ibu pikir aku, Bu, duduk di meja untuk 5 orang. Lihat campaknya jadi datar sementara kalian rayakan impuls Rian. Kamu dramatis sekali. Itu cuma makan malam. Bukan cuma makan malam, Nia berdiri, dikuatkan amarah yang mengalir di pembuluh darahnya. Itu bukti akhir bahwa aku tak berarti bagi kalian kecuali aku menulis chat. Itu tidak benar. Kami sayang kamu. Kamu cuma lebih mampu daripada Rian. Mampu dimanfaatkan. Nia Elizabeth Pratiwi. Berani-beraninya kamu bicara begitu setelah semua yang ibu korbankan. Apa yang ibu korbankan, Bu? Karena yang saya lihat, saya bayar cicilan rumah ibu, tutup kesalahan Rian, dan biayai obat bibi Lino bertahun-tahun. Kesunyian meregang di antara mereka, tegang seperti kawat. Ini benar-benar akhirnya, tanya Bu Moyo akhirnya, suaranya kecil. Nia lihat pantulan dirinya di jendela, bahu tegak, dagu terangkat, mata jernih untuk pertama kali bertahun-tahun. Ini akhir dari aku berpura-pura ini adalah cinta. Dia tutup telepon dan blokir nomornya. Tangan tak gemetar saat tuang kopi baru. Di luar, burung kardinal kembali, kali ini bersama pasangannya. Mereka melompat di pagar, merah di langit biru pagi, bebas datang dan pergi sesuka hati. Seminggu kemudian, Rian muncul di lobi berdinding kaca konsultan Primo Strategi. Seperti badai, wajahnya merah dan rahangnya bergerak-gerak. Dia mondar-mandir di depan meja resepsionis, suaranya semakin tinggi sampai kepala berpaling dari setiap sudut. Darurat keluarga, umumnya podo resepsionis. Adikku harus turun sekarang. Saya mengawasi dari balkon mezzanine, tangan mencengkeram pagar sampai buku jari memutih. 3 rekan kerja berdiri di samping saya. Ekspresi bingung mereka berpindah antara drama Rian di bawah dan postur kaku Soyo. Itu adikku, koto Soyo, koto-koto menggores tenggorokan seperti amplas. Mau security tangani, tanya Marcus, Direktur HR. Soyo geleng. Tidak. Ini sudah seharusnya terjadi. Turun lift terasa seperti tenggelam di air. Setiap lantai berdenting riang buatan sementara perut Soyo berpilin. Pintu terbuka memperlihatkan Rian menggerakkan tangan dramatis ke audiens yang semakin besar, resepsionis, security, rekan kerja penasaran. Akhirnya dia bergegas maju, turunkan suara jadi bisik teatrikal, yang terdengar sempurna di lantai marmer. Ibu panik sekali. Ban telepon lagi soal cicilan. Soyo mundur saat dia coba pegang siku Soyo.
Kamu bawa motor adventuremu ke sini. Penampilannya goyah. Opo? Tidak, aku naik angkot. Kamu dengar tidak? Cicilan rumah. Telepon ban sendiri, jawab saya datar meski panas naik ke leher. Kamu 32 tahun. Itu selalu jadi tugasmu, katanya, dahi berkerut bingung sungguhan. Aku pikir kamu selalu urus. Kebenaran sederhana itu menghancurkan bertahun-tahun penyangkalan. Itulah masalahnya, jawab saya. Aku juga pikir begitu. Motor Rian menyapu lobi, sadar odo audiens. Dia tegakkan postur, tangan menyisir rambut yang tak pernah potong rapi sejak terakhir saya bayar. Lihat, kerjaan di Carson berakhir. Cicilan motor telat. Suaranya naik lagi, disesuaikan untuk saksi. Kamu benar-benar mau tinggalkan keluarga saat kami paling butuh. Panas naik dari kerah ke rambut. Sesaat saya pertimbangkan opo yang selalu saya lakukan, angguk, janji perbaiki, tulis cek lagi untuk jaga perdamaian. Tapi perdamaian selalu dibeli dengan potongan diri saya. Aku dibak, lanjutnya, air mata tiba-tiba muncul. Motor bisa disita. Rekan kerja yang baru keluar lift di belakang saya berbisik, odo opo. Sesuatu pecah di dalam saya, bukan retak pelan seperti malam di restoran, tapi raungan bendungan jebol setelah bertahun-tahun tekanan. Adikku beli motor 175 juta malam dia bolos makan malam promosiku. Koto saya, berbalik ke rekan-rekan kerja dengan ketenangan mengejutkan. Sekarang dia ke sini karena cicilan telat. Kaget di wajah mereka mencerminkan opo yang pasti odo di wajah saya malam itu di restoran Mahoni Tembaga. Nia, desis Rian, warna hilang dari wajahnya. Itu urusan keluarga pribadi. Begitu juga makan malam promosiku, jawab saya. Tapi kamu publikasikan di Instagram saat aku duduk sendirian dengan botol campak nirp 4,5 juta, yang tak odo yang minum. Lopi hening. Penampilan Rian kempes seperti balon bocor. Kamu selalu yang bertanggung jawab, gumamnya. Tapi koto-koto itu tak punya kuasa lagi. Dan kamu selalu andalkan itu, saya mundur ke lift. Tidak lagi. Ponsel saya bergetar di saku saat saya berjalan pergi 30 menit kemudian. Chat grup dari ibu klaim Bibi Lino tak mampu beli obat, bahwa saya hancurkan keluarga, bahwa mereka bisa kehilangan segalanya. Sebelum saya balas, jawaban Om Budi muncul, baru saja antar Bibi Lino ambil resep. Dia baik-baik saja. Balasan ibu cepat, Udi, kamu balikan semua orang melawanku. Jempol saya melayang di layar sebelum ketik, kebenaran kadang begitu. Saya blokir nomor mereka sebelum lift sampai lantai saya. Malam itu, saya hubungi penasihat keuangan dan cairkan sebagian investasi, cukup untuk apartemen baru dengan pemandangan pegunungan. Saya ganti nomor ponsel, bagikan hanya ke Om Budi dan teman kantor terpercaya. Kebebasan terasa seperti tembaga dan garam. Pedih, tapi membersihkan. Pesan terakhir Om Budi datang saat saya tanda tangan akta pembelian rumah baru. Kamu tak pernah egois. Kamu hanya dikelilingi orang yang suka ambil. Saya susun surat resmi ke ibu, garis besar syarat kontak masa depan. Tak ada permintaan uang, hormati karier dan pilihan hidup saya, akui eksploitasi masa lalu. Surat balasan ibu yang tak ditandatangani hanya satu baris. Bagaimana kamu bisa lakukan ini pada keluarga? Dia masih tak mengerti. Keluarga bukan sesuatu yang kamu lakukan pada orang lain. Keluarga seharusnya sesuatu yang kamu lakukan bersama. Saya tempel surat itu di kulkas sebagai pengingat, bukan rasa bersalah, tapi kejelasan. Saat godaan kembali ke pola lama muncul, saya lihat koto-koto itu dan ingat kenapa saya bertahan. Beban itu bukan uang. Beban itu membawa orang-orang yang tak pernah berniat berjalan sendiri. 6 bulan berlalu seperti air mengalir di telapak tangan.
Saya berdiri di balkon apartemen baru, lihat sinar April mengubah Bandung jadi lukisan. Pegunungan berdiri seperti penjogo sabar di kejauhan, tak berubah sementara segalanya bergeser. Di dalam, ruang baru bernapas bersama saya, bukan melawan. Pot tanaman rempah di jendela dapur, mint, rosemary, bukti konsistensi dan perawatan. Dinding jendela mengundang cahaya menyeberangi lantai kayu yang saya pilih sendiri. Tak ada cicilan rumah kecuali milik saya. Foto berbingkai di rak perapian menangkap cahaya pagi. Rekan kerja mengelilingi saya, gelas campaknya terangkat dalam perayaan sungguhan. 6 bulan setelah meja kosong di restoran Mahoni Tembaga. Mereka paksa adakan dinner pengakuan yang pantas. Kali ini saya tak sendirian. Ponsel berdering. Nama Om Budi muncul. Papan jual sudah dipasang kemarin, katanya tanpa basa-basi. Ibu akhirnya pasang rumah dijual. Saya terima berita tanpa tusukan rasa bersalah yang dulu pasti ada. Bagaimana ibu menghadapinya? Seperti yang kamu duga. Suaranya berat karena menyaksikan akibatnya. Rian pindah kembali setelah motornya disita. Bibi Lino dapat program bantuan obat dari dokter. Dan ibu cerita ke semua orang bahwa anak perempuannya meninggalkannya. Dia berhenti. Tak ada yang percaya lagi. Koto-koto itu meresap tanpa menghancurkan saya. Kemajuan. Masih datang minggu, tanya saya, ganti topik. Tak akan lewatkan. Liso bawa salad kentang terkenalnya. Kami obrolan hal-hal biasa kebunnya, rencana akhir pekan saya, buku yang kami suka. Saat telepon tutup, saya tak merasa lelah. Kemenangan kecil lagi. Di laptop, saya buka spreadsheet anggaran. Kategori investasi diri sekarang punya angka nyoto, workshop fotografi akhir pekan, sepeda yang pas ukuran, tiket konser. Rekening pensiun tumbuh stabil. Dana darurat keluarga sudah diganti dana liburan dengan cukup untuk 2 minggu di Portugal musim gugur ini. 2 jam kemudian, ketukan di pintu memperlihatkan Melissa, analis junior dari departemen saya. Kami duduk di pulau dapur, uap naik dari cangkir kopi di antara kami. Aku batalkan ceknya, katanya, jari sedikit gemetar di cangkir. Adikku bilang aku tak tahu terima kasih. Tapi kamu tetap batalkan, saya raih tangannya dan remas. Itu keberanian. Rasa bersalahnya pernah berhenti. Matanya mencari milik saya, haus kepastian. Itu berubah, jawab saya, jadi sesuatu yang lebih tenang, mengingatkanmu pada pertumbuhan bukan kehilangan. Dia angguk, pemahaman mekar di wajahnya. Saya mengenali diri saya dulu di dia, versi yang ukur nilai diri dari apa yang diberi, bukan siapa dirinya. Kalender saya berbunyi pengingat dinner dengan teman pukul 19. Bukan rekan kerja atau kontak bisnis, tapi teman sungguhan yang tahu anggur favorit dan lelucon terburuk saya. Orang-orang yang rayakan kesuksesan saya tanpa hitung skor. Saat Melissa pergi, matahari bergeser ke emas sore. Ponsel bergetar dengan nomor tak dikenal. 6 bulan lalu saya pasti angkat seketika, hati berdegup takut krisis keluarga lagi. Hari ini saya diamkan tanpa ragu. Di balkon, 3 pot tanah liat kecil menampung bibit, hadiah dari Om Budi. Kembang terlambat, katanya dengan senyum tahu. Mereka butuh waktu, tapi layak tunggu. Saya sentuh daun hijau lembut, kagum podo ketahanannya. Beban yang saya pikul bertahun-tahun bukan diukur dolar, meski buku catatan membantu saya lihat. Beban sebenarnya lebih berat, membawa orang yang tak pernah berniat berjalan sendiri. Kini bahu saya tegak tanpa usaha. Pemandangan pegunungan terbentang di depan, tak terbatas dan menunggu.